Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang kita pelajari adalah KD 3.3, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ya, linear. Jadi nanti kalian akan menggambar grafik dari dua buah pertidaksamaan linear. Nah, lalu kalian harus menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel, kalian harus tahu dulu bentuknya dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu secara umum sebetulnya sama saja dengan persamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa tulis Y sama dengan AX tambah B, atau AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B nya ini disebut dengan koefisien, lalu X, Y nya disebut dengan variabel, lalu C nya disebut dengan konstanta, ya. Nah, di mana nilai A, B, dan C ini termasuk dari bilangan real. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu notasi dari ketidaksamaan. Nah, di sini pakai sama dengan, ya, notasinya yang menghubungkannya adalah sama dengan. Ini disebut dengan persamaan linear, ya, persamaan linear dua variabel. Tapi kalau pertidaksamaan, ini dulu kita pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini menggunakan notasi ketaksamaan. Nah, notasi ketidaksamaan ini ada 4. Yang pertama, yang 2, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ini harus tahu dulu, ya. Ini namanya adalah kurang dari. Jadi bukan lebih kecil, ini adalah lebih dari. Nah, ini kurang dari atau sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan, ya. Nah, bagaimana kita tahu daerah-daerahnya untuk yang kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari sama dengan? Nah, untuk tahunya kita lihat contohnya. Contoh, jika di sini diketahui X lebih dari 3, lalu di sini X lebih dari atau sama dengan 3, ini ada perbedaan, ya, untuk menyelesaikannya. Nah, jika X lebih dari 3 dimintanya, maka himpunannya adalah X-nya nilainya harus di atas 3. Jadi 3-nya tidak termasuk. Maka di sini kita bisa tulis 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi jika X-nya lebih dari atau sama dengan 3, maka di sini X-nya, karena ini ada kata sama dengan, maka 3-nya ini termasuk. Jadi di sini kita bisa tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel dan gimana cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini Ibu pakai metodenya, metode grafik, ya. Nah, yang pertama langkahnya kalian harus menentukan dulu nilai X dan Y-nya. Lalu yang kedua, kalian membuat grafiknya, dan yang ketiga, kalian harus menentukan daerahnya. Ada di sebelah mana sih? Ada di kanan grafika, ada di kiri grafika, ada di atas grafika, atau di bawah grafika daerahnya. Seperti itu. Nah, kita buat contohnya yang sederhana dulu. Contohnya kita lihat aja di buku paket, ya. Jadi biar nggak nulis lagi ibunya. Nah, di sini kalian lihat
Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut pada bidang kartesius. Kita coba yang A terlebih dahulu. Nih yang ini. Ya. Kita tulis di sini contohnya yaitu 3x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6 dengan x dan y elemen bilangan real ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai x dan y. Nah, pertama kita buat dulu nih ya kolom. Ini cara mudahnya. Ini kita tulis di sini 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita misalkan di sini x-nya 0, y-nya 0. Nah, sekarang lihat yang pertama x-nya 0. Karena x-nya 0, maka 3-nya kita tutup. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 2y lebih dari sama dengan 6. Maka di sini kita dapat y-nya adalah 6 dibagi 2. Ya, maka di sini 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu, untuk yang bawah, y-nya 0, x-nya belum ketemu, berarti y-nya kita tutup. Maka di sini kita dapat 3x sama dengan 6. Maka di sini kita dapat x-nya adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Maka kita titiknya punya 0,3 dan 2,0. Atau kalau kalian bingung, kita bisa menghitungnya satu persatu. Kita tulis di sini untuk menentukan nilai x, maka dimisalkan y-nya sama dengan 0. Maka di sini kita tulis 3x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kalau di sini kan untuk mencari x, y-nya sama dengan 0, maka y-nya di sini kita ganti 0. Jadinya 3x ditambah 2 kali 0 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, di sini kita tulis lagi 3x ditambah 2 dikali 0 itu kan 0. Makanya lebih dari atau sama dengan 6. Sehingga di sini kita punya 3x lebih dari sama dengan 6. X lebih dari atau sama dengan 6 dibagi 3. Maka di sini x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Seperti itu. Nah, maka di sini kita dapat nilainya adalah x-nya 2, y-nya 0. Jadi 2,0. Nah, ini kan sama nih dengan ini, ya kan? Ini 2,0, ini juga 2,0. Nah, jadi kalian bebas nih mau pakai cara yang ini, yang tabel ini dengan tadi metodenya ditutup ya, atau pakai yang panjang ini. Itu sama saja. Nah, gimana kalau cari nilai y-nya? Sekarang kita cari nilai y-nya. Nah, kita cari nilai y-nya. Jadi untuk mencari nilai y, kita misalkan lagi x-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Maka 3, x-nya 0 ya, maka kita ganti x-nya dengan 0 tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kan 3 kali 0, 0. Berarti tidak usah kita tulis lagi. Di sini 2y lebih dari sama dengan 6. Maka y lebih dari sama dengan 6 dibagi 2. Maka y lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita dapat titiknya adalah 6 bagi 2 tadi 3, bukan 0. Nah, jadi kita dapat titiknya adalah 0,3. Nah, ya 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, itu kan sudah sesuai dengan tabel. Ini 0,3. Nah, kita sudah punya titiknya 0,3 dan 2,0. Untuk menentukan penyelesaiannya, maka kita harus membuat grafiknya. Nah, kita buat dulu grafiknya ya. Nah, sekarang lihat, ini ada diagram kartesius ya. Ini koordinat kartesius. Nah, kalian buat dulu di sini yang mendatar ini adalah sumbu x, yang vertikalnya adalah sumbu y ya. Nah, kita
lihat di sini kan titik pusat ini 0,0 ya. Nah, tadi pertama kita dapat titiknya adalah 0,3 dan 2,0. Maka 0,3 0-nya di X, 3-nya di Y. Berarti titik 0,3, 3-nya di Y. Di sini ya, pas garis. Sekarang ini titiknya di 0. Ya, 0-nya kan di sini di pusat ini di garis. Nah, lalu dapat lagi kita yang kedua adalah 2,0. Maka 2-nya di X, 2-nya di sumbu X. Ya, Y-nya di 0, Y-nya di sini. Maka di sini titiknya. Nah, kalau sudah dapat begini, kita garis ya, garis lurus. Kalau bisa kalian pakai penggaris ya. Nah, ini namanya persamaan linear. Nah, kalau pertidaksamaannya ini kita akan lihat tanda yang kita miliki adalah lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan, maka kita lihat di sini lebih dari itu berarti nilainya lebih dari 0. Atau bisa kita uji coba dengan satu buah titik. Misalkan uji coba titik untuk menentukan daerahnya ya. Uji coba titik. Nah, uji coba titik ini kita pakai 0,0 nih ya. Nah, kalau 0,0 ini sesuai, maka itu adalah daerahnya ya. Kita pakai 0,0 nih ya, titik 0,0 itu ada di sini. Ini daerahnya bukan nih. Nah, kita uji coba. Cobanya kita masukin 3x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini x nya 0, y nya juga 0. Maka kita masukkan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0, 0. Tambah 2 kali 0 juga 0 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini berarti 0 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang kalian lihat pernyataan 0 lebih dari sama dengan ini betul atau tidak ya. Nah, dalam garis bilangan 0 itu nilainya kurang dari 6 ya kan. Maka di sini ini tidak memenuhi himpunan ya, tidak memenuhi. Sehingga daerah yang 0 ini nih, yang di bawahnya ini itu bukan daerah penyelesaian. Berarti daerahnya adalah kebalikannya, adanya di sini ya. Nih, ini daerahnya. Nah, ini untuk satu buah pertidaksamaan linear. Nah, kalau satu buah pertidaksamaan linear kalian boleh pakai satu warna saja. Tapi nanti kalau materi kita sudah masuk ke dua pertidaksamaan linear, berarti ada dua pertidaksamaan ya, dijadikan satu gambar dalam satu grafik ini. Berarti kalian harus pakai warna yang berbeda untuk mengarsir grafiknya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya nih, adanya di atas arsirannya. Nah, ini contoh uji titiknya ya. Jadi sampai sini saja materinya. Oke, silakan ditunggu tugasnya, nanti Ibu share di Google Classroom.